Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit permasalahan murtad, yang mana dalam video sudah dibagi bahwa murtad merupakan salah satu dari perkara yang bisa membatalkan puasa, membatalkan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Murtad itu secara bahasa adalah ar-rujuk, kembali gitu. Dan setelah istilah fikihnya itu adalah qat'u mukallafin mukhtarin islaman bi kufrin azman au qaulan au filan bi i'tiqadin ila akhirih. Jadi memutuskan, putus begitu. Putusnya orang mukallaf atau memutuskannya orang mukallaf putus dari Islam dengan niatan untuk menjadi kafir, niat ya azm itu niat yang kuat untuk kafir, entah itu nanti dengan qaul, ucapan, ataupun fi'lun, perbuatan, ataupun i'tiqad, keyakinan. Jadi nanti dalam video yang selanjutnya itu akan dibahas per masing-masing. Dalam video kali ini saya akan lebih menekankan kepada konsekuensi dari murtad. Jadi melakukan sedikit dari perkara-perkara yang bisa membuat kita murtad ini, nanti ada konsekuensi yang sangat besar. Dalam Fathul Mu'in diterangkan wa yahbitu biha al-amal ini tasawwurat bil maut. Jadi murtad ini, orang yang murtad itu akan lebur, akan hilang, akan menjadi tidak seperti begitu, akan menjadi hilang semua amal-amalnya hilang. Ini tasawwurat bil maut, jika murtad tadi itu terbawa sampai mati. Jadi orang yang sudah pernah Islam, sholat, sudah haji, sudah puasa dan sebagainya, terus tiba-tiba dia itu melakukan sesuatu yang bisa membuat dia murtad, maka semua amalnya akan hilang, akan lebur. Dan jika dia mati pas murtad, ya udah, semua amalnya hilang. Fala yajibu i'adatu ibadatihi allati qabla ridah waqala begitu. Maka wajib, kalau orang sudah murtad terus kembali ke Islam, dia tidak wajib mengulang ibadahnya kembali. Ini maksudnya bagaimana dalam syarahnya itu? Jadi fa'ilam yatasil bihi, jadi dalam qauluhu ini tasawwala bil maut. Dalam i'anahnya diterangkan bahwa orang murtad terus kok sampai terbawa mati, maka semua amalnya menjadi lebur, jadi hilang, menjadi seperti tidak pernah beramal sama sekali. Jadi dalam qauluhu ini tasawwurat bil maut ada keterangan fa'ilam tattasil bihi bi an aslama qablahu fala yahbitu bihi al amal. Kalau orang yang murtad tadi terus dia itu masuk Islam kembali sebelum dia itu meninggal. Jadi sebelum dia meninggal dia masuk Islam lagi, entah dengan syahadat ataupun entah dengan dengan syahadat lah. Yang jelas dengan syahadat terus meninggal, entah jarak syahadatnya dengan meninggal terlama atau enggak, yang jelas fala yahbitu biha al-amal, maka amal-amal yang dilakukan pas pada waktu dia itu Islam, jadi Islam murtad atau Islam lagi, amal-amalnya tersebut enggak lebur, enggak hilang, cuman bi an aslama qablahu fala yahbitu biha al-amal wa inna ma yahbitu biha thawabuhu. Jadi yang hilang itu adalah thawabnya, ganjarannya, pahalanya. Amalnya itu masih, tapi ganjarannya sudah hilang jika dia itu masuk Islam lagi. Jadi fa ya'udu lahu al-amal mujaratan anit thawab, maka semua amalnya yang pernah dilakukan pada waktu dia dulu Islam sebelum murtad, ya, dikembalikan lagi pas dia itu masuk Islam lagi, begitu. Fa ya'udu lahu al-amal mujaratan anit thawab, tetapi tidak dengan ganjarannya. Yang dikembalikan hanya amalnya saja, amal yang tidak ada pahalanya sama sekali. Wa yatatarabu
tataraba ya tataribu wala tatarabu ala dzalika annahu la yajibu alaihi qada'uha wala yutalabu bihi fil akhirah. Dan konsekuensi amal dikembalikan tetapi pahalanya enggak dikembalikan, ini adalah dia tidak wajib untuk mengkodok, begitu, mengkodok semua amal-amalnya. Tetapi di akhirat dia tidak wajib mengkodok semua amalnya, dan di akhirat dia tidak disuprih, tidak ya sudah dianggap dia melaksanakan sholat, puasa, begitu, haji dan sebagainya. Jadi begini ya, untuk memahami ini alangkah lebih baiknya kita ke usul fikih, sedikit ke usul fikih begitu. Jadi orang melaksanakan kewajiban itu nanti akan ada akan mendapatkan dua hal gitu aja. Yang pertama adalah dia gugur atas khitabullah, begitulah bahasa usul fikihnya, khitabullah. Dia sudah menggugurkan kewajiban, begitu kan. Memang kalau memang itu wajib ya, dia sudah menggugurkan kewajibannya melakukan sholat, begitu. Jadi nanti di akhirat dia nggak disiksa karena sudah melakukan sholat. Dan jika sholatnya nanti benar dan sesuai dengan syariat, terus ikhlas dan sebagainya, nanti dia akan mendapatkan yang namanya pahala, begitu. Jadi pertama sudah dianggap gugur melaksanakan kewajiban sudah gugur. Yang kedua mendapatkan pahala. Mendapatkan dua hal ini. Lah orang murtad nanti hilang semuanya, begitu. Hilang semuanya. Amal yang enggak dianggap, jadi sholatnya ribuan tahun, sholatnya beberapa tahun itu sudah dianggap enggak pernah sholat sama sekali. Kok mati? Ya udah. Ganjarannya sholat, ganjarannya puasa, ganjaran sebagainya hilang, dan ganjaran perbuatannya dianggap nggak pernah melakukan perbuatan sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau dia kembali ke Islam lagi, maka dikembalikan amal-amalnya, tidak pahalanya. Ini di akhirat nanti dia sudah dianggap pernah melakukan sholat, berarti misalkan 2000 sekian sampai 2000 sekian sholat gitu ya, dia sudah dianggap sholat, tidak dituntut, tidak disiksa atas tidak melakukan sholat, tidak disiksa atas tidak melakukan puasa karena dikembalikan amal-amalnya. Tetapi pahalanya nggak ada, begitu. Jadi kalau ditimbang gitu nanti akan berat mana ya, terserah. Yang jelas pahalanya dia ibadah selama Islam, terus murtad ke Islam lagi. Nah ini ibadah selama murtad ini, selama Islam ini hilang, pahalanya yang hilang. Ya mungkin memang agak-agak mulek bagaimana begitu, karena memang harus paham usul fikih sedikit-sedikit ya. Dan selanjutnya bahwa murtad itu nanti ada 3 macam: i'tiqad, terus qaul, i'tiqad keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Yang mana dari setiap satu ini, dari setiap 3 ini nanti akan ada penjabaran lagi yang lumayan banyak. Yang insya Allah akan disambung dalam video-video selanjutnya. Semoga ada waktu dan paketan data. Wallahul muwaffiq ila aqwatir qism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.